saya Lukman Panilaksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria investasi, di mana ini adalah lanjutan dari standar budidaya tanam. Pada kali ini, sebelum kita memasuki ke lebih lanjut, di sini perlu kita ketahui kita ada kolom rincian, kemudian satuan, tahun. Di sini kita buat tahun dari 0, 1, 2, 3, dan 4, 5. Kemudian total selama 5 tahun. Nah, di sini juga ada kolom A pemasukan, yang mana terdiri dari hasil penjualan, kemudian jumlah panen, harga panen, dan nilai sisa. Nah, untuk pada kali ini, untuk mengetahui tentang hasil penjualan, di sini di jumlah panen. Nah, di sini untuk kita mengetahui jumlah panen, itu kita melihat kembali ke belakang ya, ke standar budidaya tanam kemarin, yang mana di sini kita tinggal seperti ini caranya. Karena ini saya kemarin ngambil cuman mesin tanam 1, jadi bisa dari sini ya. Ini sebentar, ini gini caranya. Kemudian kita ke standar budidaya, dan kita klik sini, kita tekan shift terus, kita tekan terus, sini ya, baru kita enter. Nah, ini ya, jadi total jumlah panen kita itu per kilonya 8.000. Kemudian di sini kita tinggal membuat, ini sebenarnya tinggal ditarik aja juga bisa. Ini ya, jadi sama. Kemudian ini yang harga panen kita untuk mengetahuinya adalah kembali lagi ke standar budidaya tanam. Ini dulu, kembali ke standar budidaya tanam. Kemudian kita mulai dari sini, tekan shift, tombol kiri terus, ya. Kemudian kita enter. Nah, jadi totalnya adalah 14.000. Terus kemudian ini kita tinggal tarik ke kanan sampai ke tahun kelima. Ya, sudah ya. Nah, kemudian jumlah panen sudah, harga panen sudah. Nah, kemudian untuk mengetahui hasil penjualan, kita tinggal kalikan jumlah panen ini, kita kali dengan harga panen. Jadi seperti ini ya. Nah, ini sama dengan jumlah panen, kita kalikan bintang dengan harga panen, terus kita enter. Nah, jadi totalnya 112 juta. Ini tinggal kita tarik ya, seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke bagian rincian di pengeluaran ya. Di pengeluaran ini adalah B1 investasi, kemudian B2 biaya variabel, kemudian B21 untuk tenaga kerja, harian lepas untuk kerja. Terus kita untuk mencari investasi ini kita bisa carikan di investasi penyusutan di sini ya. Ini kita masuk di sini. Nah, ini untuk biaya investasi penyusutan ya.
Jadi caranya adalah kita tinggal dihapus. Nah, kita sama dengan kemudian investasi penyusutan, kemudian kita klik yang ini, kemudian masuk ke kriteria, terus kita enter. Jadi totalnya segini ya. Untuk investasi. Kemudian di biaya variabel. Kemudian setelah dari ini yang kembali lagi ke investasi ya. Ini jangan lupa kita tarik sampai ke tahun kelima. Ya. Nah, kemudian masuk ke biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah banyak. Di sini kita langsung ke tahun pertama. Kenapa kok di tahun ke-0 tidak ada? Karena kita asumsikan di tahun ke-0 ini belum ada penghasilan. Jadi kita alihkan di tahun pertama. Seperti itu ya. Baik. Kemudian pada biaya variabel ini kita untuk mencarinya adalah untuk persiapan lahan itu kita klik ini, kita hapus dulu. Teman-teman di sini kita menggunakan link ya, jangan semata-mata kita tulis misalnya ini 2.400.000 gitu, jangan ditulis seperti itu. Jadi kita buat sama dengan kita linkkan dulu. Link standar, kita kembali lagi standar. Nah, di sini kan ada persiapan lahan. Terus sini adalah kita klikkan di sini. Nah, ya. Kemudian kita enter. Jadi totalnya 3 juta. Nah, ini yang ini juga tidak boleh kita tulis, kita harus nge-link. Berarti ini kita tinggal tekan yang ini. Kemudian kita enter. Nah, ini tinggal kita tarik sampai belakang sini. Gitu ya. Dan yang ini tinggal kita tarik ke bawah. Seperti itu. Seperti ini juga tinggal kita tarik ke belakang. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian dari selanjutnya itu bahan material. Nah, bahan material itu ini sama, kita carinya di bagian ini, di standar budidaya tanam. Standar budidaya ini ya, ini bahan material benih. Jadi kita masuk ke sini, ini tinggal kita hapus. Kita hapus dulu. Kemudian kita masuk ke standar budidaya. Kemudian ini ke benih. Tinggal kita enter. Ya, ini jadinya 375.000. Nah, ini tinggal kita tarik, teman-teman. Tinggal kita tarik. Nah, kemudian yang ini sama. Seperti kita harus nge-link juga, jangan tinggal ditulis ya. Ini tinggal kita tarik ke samping. Dan ini juga tarik ke bawah, tarik ke samping. Sorry ini salah. Jadi ini kita sama dengan ini kita sama dengan, nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini tinggal kita tarik ke samping. Nah, itu dia ya. Kemudian kita ke biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap ini sama teman-teman. Kita masuk ke standar budidaya. Di sini ada biaya tetap. Nah, ini dia biaya tetapnya ya. Jadi dari sini kita hapus lagi. Ini. Kemudian kita masuk ke standar budidaya tanam. Nah, di sini ada, tinggal kita enter. Ini
tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian yang ini adalah yang ini. Nah, tinggal kita enter. Jadi dia ngeling ya. Dan di sini terus kita blok kanan. Ya, seperti itu ya untuk biaya tetapnya. Nah, kemudian dari biaya tetap tadi kita lanjut ke biaya variabel. Jadi biaya variabel itu kita sum dulu. Ya, ini kita hapus. Ini kita blok ke sini. Nah, setelah itu kita jumlahkan ini. Kemudian ini kita mulai lagi dari sini. Dari sini ke bawah sini. Kemudian kita tutup kurung. Enter. Nah, ini ya, jadi 0. Kemudian kita tarikkan ke samping. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk biaya tetap. Nah, biaya tetap itu sama seperti ini juga. Kita tarik, kemudian kita sum, kemudian kita tarik, dan kita enter. Terus kita tarik ke samping kanan. Jadi sama ya. Nah, kemudian yang biaya tetap sudah, kemudian kita ke pengeluaran. Pengeluaran itu adalah jumlahan dari sum, yaitu E13. Ini ada di investasi, kemudian jumlahkan dengan biaya variabel, kemudian kita jumlahkan biaya tetap. Jadi kita sama dengan ini dia untuk pengeluarannya. Nah, kemudian setelah dari pengeluaran, kita langsung lanjut ke diferensiasi. Ini adalah yang asumsi kita adalah 10%. Jadi kita harus memperkirakan itu asumsinya ya. Kemudian sudah kita masukkan ini asumsi kita 10%. Kita lanjut mencari menghitung diskon faktornya. Yaitu ini sama dengan 1 dibagi buka kurung, kemudian 1, kemudian ini 1 ditambah C40. Untuk C40 itu adalah yang 10% ini. Kemudian kita pangkatkan dengan tahunnya ke 0. Itu ya. Kemudian kita enter. Nah, ini dia hasilnya 1,00. Kemudian ini yang kita geser ke samping rumusnya ini. Nah, ini dia sudah menjumlahkan, kita enter. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah persen value penerimaan. Nah, untuk mencari persen value penerimaan itu adalah perkalian dari diskon faktor dikalikan dengan pemasukan. Jadi 40 dikali E6. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita yang persen value ini kita geser ke samping. Ya. Kemudian persen value biaya ini hasilnya adalah diskon faktor dikalikan dengan pengeluaran. Jadi hasilnya adalah, nah ini dia. Kemudian ini tinggal ditarik ke kanan.
Nah, kemudian selanjutnya persen value keuntungan. Nah, ini persen value keuntungan adalah perkalian dari diskon faktor kemudian dikalikan dengan keuntungan. Kita enter. Jadi ini kita tarik ke kanan. Nah, untuk NPV-nya itu adalah penjumlahan dari persen value keuntungan. Jadi ini tinggal kita sum, kemudian buka kurung, ini kita tarik sampai tahun ke-5. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Ya, ini adalah NPV-nya. Nah, untuk gross BC-nya itu adalah kita tinggal jumlahkan dari persen value biaya, kemudian kita jumlahkan persen value penerimaan yang ini. Begitu ya. Tinggal kita sum, kemudian kita tarik, kemudian kita bagi, kemudian sum kita jumlahkan lagi. Seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, kemudian gross BC-nya itu adalah buka kurung Rp1 Rp dikeluarkan Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak Rp0,11. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian untuk net BC-nya adalah buka kurung ini salah, ini kata-katanya ya. Jadi ini baru 1. Nah, ini salah, ini untuk Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak Rp. Nah, ini 1, minus ya, 1,25. Di sini kita enter. Ini kenapa kok jadinya minus? Karena di sini kenapa kok bisa jadinya minus? Maaf, ulangi. Untuk yang IRR
kenapa kok tidak ada yang mengeluarkan angka? Karena di sini adalah terdapat di keuntungan ini tidak ada jumlah yang angka yang positif, jadi negatif semua. Jadi karena ini sudah minus, jadi tidak bisa mengeluarkan angka seperti itu. Kemudian kita lanjut ke BEP unit. Nah, ini rumusnya adalah biaya tetap dibagi, kemudian gak kurung F9 dikurang F14 dibagi F8. Itu adalah biaya variabel di tahun pertama, kemudian harga panen dan jumlah panen. Nah, itu kita enter, kita jumlahkan. Kemudian ini tinggal kita geser ke samping. Nah, ini kita geser ke samping sini ya. Nah, begitu pula untuk BEP penerimaan, rumusnya ini adalah sama dengan F30, yaitu biaya tetap dibagi, kemudian 1 dikurang biaya variabel, kemudian dibagi hasil penjualan, dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah 481 sekian. Kemudian kita mencari perhitungan payback per periode. Nah, itu adalah 5 sama dengan 5, kemudian ditambah dan buka kurung K13 itu ada di ini ya. K13 itu ada di investasi, kemudian ada di ini kumulatif dikurang ya. Tadi investasi dikurang kumulatif persen value per tahun, kemudian dibagi persen value per tahun dikurang persen value per tahun juga. Jadi hasilnya, nah di sini untuk payback-nya tidak menghasilkan angka karena kita di hitungannya ini tidak ada keuntungan. Jadi sudah dari IRR ini minus ya kan, jadi tidak ada keuntungan. Nah, kemudian untuk kumulatif persen value per tahun itu kita jumlahkan dari kumulatif persen per tahun ditambah persen value keuntungan di tahun ke-1 yang kita jumlahin sama dengan, nah ini tinggal kita tarik sampai sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke yang investasi ini. Investasi ini adalah jumlahan dari tahun ke-0 sampai ke-5. Jadi totalnya adalah 2M507.360.000. Ini adalah untuk total selama 5 tahun. Kemudian untuk hasil dari perhitungan payback periode ini tidak ada angkanya, karena kan hasil kita adalah minus. Kenapa? Karena dikarenakan pemasukan dan pengeluaran lebih besar dari
pemasukan kita kecil dan pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Jadi ini untuk hasil dari ini adalah bisa dari skenario kondisi normal, ini usaha ini bisa dikatakan layak karena kita hanya menghitung satu varietas saja. Jadi sedangkan pengeluaran kita itu kemarin kan di bagian standar budidaya ini di biaya tetap ini kan termasuk kita hitung 1 tahun. Jadi kita di sini memakai cuman musim tanam satu, musim tanam satu dan itu cuma satu varietas. Jadi bisa dikatakan untuk usaha ini layak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Yang untuk skenario ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.